Guru penggerak semangatnya terang, di Jombang kota pendidikan gemilang. Merdeka belajar cita-cita bersama, Angkatan 11 majukan kita. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya meminta bantuan sebentar Pak untuk meluangkan waktunya? Siap, Bu Dewi. Iya. Nggih. Perkenalkan Pak, saya Dewi dari SD Negeri Gelagahan. Ingin meminta bantuannya berbincang-bincang sedikit ya Pak. Iya, siap. Pak Zaki ini mohon maaf kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak menjabat kepala sekolah di SD Temuwulan ini? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, alhamdulillah sudah 3 tahun. Bapak di dalam selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral, Pak? Ada dua ini ada yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Dewi, ada dua nggih. Yang pertama kasus yang berhubungan dilema etika, yang dua berhubungan dengan bujukan moral. Jadi ini suatu hal yang berbeda kan Bu. Dilema etika ini kalau saya menyimpulkan karena sebuah kasus yang bertentangan antara benar dengan benar. Dan satu lagi kalau bujukan moral ini sudah jelas mana yang benar melawan dengan yang salah. Untuk itu dalam menyikapi dua kasus ini tentunya juga berbeda. Jadi perlu identifikasi yang matang itu. Jadi untuk menghadapi dua kasus ini memang kita harus memerlukan identifikasi yang matang ya Pak. Betul. Ya? Dan satu hal tadi yang perlu jadi catatan, dilematika ini benar melawan benar. Benar melawan benar. Bagus. Baik Pak. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal, ini kasus dilema etika Bu. Untuk ini, walaupun saya kepala satuan pendidikan, saya tidak bisa otoriter Bu. Saya perlu mengumpulkan seluruh stakeholder, minimal Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan saya. Jadi akan saya kumpulkan, saya mengambil masukan dari beliau untuk memutuskan hal itu. Karena seperti yang jenengan pertanyakan, dilema etika ini dua kasus yang mempunyai dua kepentingan tapi sama-sama urgennya. Dan ini dua-duanya benar. Untuk itu saya berusaha untuk mencari jalan tengah dari dua kasus itu. Harus bijaksana gitu ya Pak. Harus bijaksana, tapi berdasarkan hasil musyawarah dengan Bapak Ibu guru. Anda bisa otoriter lah. Begitu Pak. Kemudian Bapak kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Zaki lakukan selama ini Pak? Sebetulnya ada 9 langkah Bu. 9 langkah. 9 langkah. Tapi minimal yang pertama itu perlunya identifikasi permasalahan. Lalu saya menampung aspirasi, mendengarkan masukan dari semua pihak yang terlibat. Jadi untuk ini ya perlu diskusi, perlu adanya musyawarah untuk mencari solusi tersebut. Dan langkah terakhir adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip. Ada 4 prinsip kan Bu ya. Nah, dan ini memastikan semua orang memahami alasan kenapa saya mengambil keputusan tersebut. Jadi paling tidak ada 3 langkah itu. Dari 9 langkah paling tidak. Yang pertama identifikasi, yang kedua mendengarkan semua masukan, baru keputusan terakhir yang dilakukan dengan transparan. Nah itu ada 3 langkah. Begitu Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Zaki anggap paling efektif
di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya katakan juga sebelumnya, yang paling efektif adalah mendengarkan, menampung semua aspirasi pendapat semua Bapak Ibu guru. Jadi kita bentuk diskusi terbuka. Dan langkah terakhir tadi juga adanya transparansi terhadap keputusan ini. Walaupun mungkin menyangkut orang per orang, karena ada prinsip individu lawan orang banyak atau kelompok, maka ini kan sebuah dilema. Maka perlunya menampung aspirasi. Ini langkah yang paling efektif menurut saya. Gitu ya Pak ya. Untuk mengatasi semua masalah tidak selamanya selalu lancar ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau masalah dilema etika tersebut? Betul. Sekali lagi, karena ini dilema etika, Bu. Benar lawan benar. Maka tentu saja tantangan terbesar adalah memutuskan masalah. Di mana ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Nah, jadi ada perlunya kompromi. Tantangannya ya di situ, Bu. Ada pihak salah satu mungkin akan dirugikan. Karena dilema etika itu benar dengan benar. Apapun yang keputusan kita ambil akan tetap benar. Tapi selalu ada pihak yang dirugikan. Ini tantangan terbesarnya. Jadi harus siap dengan segala resikonya Pak ya. Betul. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ada mendapatkan komplain atau bagaimana. Nah, ini butuh penjelasan, butuh transparansi itu juga tadi. Seperti itu ya Pak ya. Apalagi yang bersangkutan orang-orang dari kalangan kita, teman kita sendiri. Supaya menerima keputusan dan situasi tetap kondusif. Kerja. Begitu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, apakah Pak Zaki memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Pak Zaki langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang telah ditentukan untuk menyelesaikan itu? Bisa berbentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Nah, ini menarik Bu, ini menarik ya. Baik. Ada kalanya sebuah keputusan itu harus dilakukan. Karena apa? Pertama menyangkut masalah keamanan. Jadi tidak bisa ditunda. Yang kedua ini menyangkut masalah murid, kepentingan murid. Ini ada kalanya tidak memerlukan jadwal khusus. Jadi harus segera memutuskan mana yang terbaik. Nah, ini butuh skala prioritas. Dan seperti yang penjenengan pertanyakan tadi, memang ada jadwal khusus. Karena setiap sebulan sekali, paling tidak harus ada pertemuan dengan seluruh PTK. Nah, disitulah nanti sebagai ajang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi jadwal tetap ada, tapi ada kalanya tidak membutuhkan jadwal. Karena situasinya memang betul-betul urgent dan harus segera diputuskan. Berarti demikian. Sifatnya seperti situasional gitu ya. Betul. Melihat situasi, kondisi, permasalahan tersebut ya. Iya Pak, betul. Pertanyaan menarik. Bapak, untuk berikutnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Zaki dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang paling menonjol adalah dukungan dari Bapak Ibu guru. Walaupun saya kepala satuan pendidikan, sekali lagi saya tidak bisa otoriter. Jadi perlu masukan dari berbagai pihak. Dan di sini menjadi sebuah kekuatan dari saya. Jadi masukan dari Bapak Ibu guru ini sangat-sangat membantu untuk memutuskan langkah yang harus saya ambil. Demikian Ibu. Ya, jadi seperti harus terjalin komunikasi yang baik ya Pak. Betul ya, di antara teman-teman siswa atau teman-teman guru. Yang terakhir Pak. Silakan Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Zaki petik dari pengalaman Pak Zaki sendiri di dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, karena dilema etika ini sebuah keputusan yang pelik. Harus memutuskan benar dengan benar,
Maka yang pertama Bu, nggih, ada 3 hal paling tidak. Ya. Yang pertama butuh kesabaran Bu. Tidak bisa kita terburu-buru untuk memutuskan, karena memutuskan benar dengan benar itu satu hal yang betul-betul dilema. Nah, yang kedua adalah empati, karena di prinsip pengambilan keputusan ada prinsip keadilan melawan belas kasihan. Jadi butuh empati. Terkadang memang aturannya begitu, tapi kita harus mengedepankan belas kasihan, empati pada terutama yang kita harus bisa memanusiakan manusia ini. Dan yang ketiga harus berani mengambil keputusan. Jadi 3 hal ini yang menjadi kunci dari saya. Jadi tidak bersifat seperti kaku atau saklek gitu ya Pak ya. Betul, betul. Harus luwes, ya, fleksibel. Bahkan kalau bisa ditambahkan fleksibilitas. Fleksibilitas. Nah, ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki atas semua informasinya sudah diberikan, dan terima kasih atas waktu luangnya yang sama-sama mau untuk merespon dari pertanyaan saya ini. Mungkin sampai di sini dulu Pak untuk pertemuan kali ini. Semoga Pak Zaki senantiasa sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar Pak? Boleh Bu, sangat boleh. Terima kasih Pak Imam. Ini Pak terkait tugas dari CGP untuk apa ya Pak, istilahnya seperti wawancara gitu Pak. Tapi mohon maaf kalau sifatnya agak santai ya Pak ya, karena memang santai. Intinya biar mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai pertanyaan ini Pak. Baik Bu, begini Pak Imam, sebagai cerita awal, coba panjenengan apa ya Pak, istilahnya memperkenalkan diri jenengan secara singkat, secara singkat biar apa nanti pendengar yang memperhatikan wawancara kita ini tahu ya Pak. Tahu identitas dengan preso katen Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Imam Fauzi Rohman. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Boarding School MBS Jombang. Alhamdulillah ini periode awal saya Bu. Jadi sudah berjalan 3 tahun ini, insya Allah satu periodenya 4 tahun. Jadi ini kurang 1 tahun lagi. Begitu Bu. Alhamdulillah. Semoga dalam kepemimpinan Bapak semakin maju nggih Pak lembaganya, dan mencetak generasi penerus yang soleh-solehah. Amin. Yang pertama Pak, untuk memulai pertanyaan, bagaimana Pak selama ini Anda dapat mengidentifikasi, tentunya di suatu lembaga itu memiliki kasus atau permasalahan ya Pak ya, yang merupakan kasus tersebut merupakan dilema etika Pak, atau bujukan moral. Iya Bu Dewi, yang saya tahu terkait kata-kata dilema etika sama bujukan moral yang saya tahu itu dalam perspektif pengertiannya, dilema etika itu kita dihadapkan dengan benar, permasalahan yang benar lawan benar, kemudian yang bujukan moral itu permasalahan yang dihadapkan dengan benar lawan salah. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan dari kedua permasalahan ini, 2 hal tadi itu tentunya berbeda. Kalau dilema etika butuh hal yang benar-benar bijak kita mengambil keputusannya. Kalau bujukan moral ini kita juga benar-benar bijak, tetapi tidak serumit menurut saya. Serumit karena sudah jelas. Karena benar lawannya salah. Gitu. Pak, untuk memperjelas Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit saja Pak kasus yang mencangkut dilema moral tersebut Pak. Dilema moral itu pernah dilema terjadi etika dilema etika di lembaga panjenengan. Di lembaga saya. Sebenarnya kalau selama memimpin jadi kepala sekolah, permasalahan itu saya pikir setiap hari itu pasti ada, kan? Entah itu dari segi PTK-nya, dari segi siswanya, dari segi sarana prasarananya, dari segi pembelajarannya. Cuman kalau terkait dilema etika, spesifikasinya
saya di lembaga itu sering menjumpai dalam hal pembelajaran. Ya, seringlah menjumpai dalam hal pembelajaran yang memang dapat curhatan dari guru-guru, kemudian terkait muridnya, bagaimana pengambilan solusinya. Nah, disitulah kira-kira saya melihatnya seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Nggih. Semuanya itu tujuannya untuk memperbagi pembelajaran ya, Pak. Nggih. Betul, 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 Bu. nggih. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, Pak Imam. Nggih. Selama ini bagaimana Pak Imam menjalankan selaku kepala sekolah ya Pak, Nggih. pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai Nilai kebajikan. kebajikan. Monggo. Pengambilan keputusan tadi. Iya. Mohon maaf pertanyaannya. Bagaimana Pak Imam Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan pengambilan keputusan. di lembaga Pak Imam? Nggih. Bagaimana menjalankannya? Tentunya kita lihat dulu itu permasalahannya seperti apa. Nggih. Kita seperti di awal tadi, kita harus mengidentifikasi itu masuk permasalahan yang bagaimana tingkat kerumitannya. Apakah permasalahan ini sangat rumit atau permasalahan ini seketika juga itu bisa diselesaikan. Nah, menurut saya seperti itu. Nggih, begitu, Bu. Berarti identifikasi terlebih dahulu Pak gitu Betul, untuk nggih. memulai ini tersebut. Nggih. Nggih, betul. Baik Pak, yang berikutnya Pak Imam, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Nah. sehingga dapat mengambil suatu keputusan? Nah, ini berarti nyambung ya dari Nggih, pertanyaan yang dari tadi. pertanyaan tadi. Kalau bicara langkah-langkah Ibu, apa yang sudah saya lakukan itu biasanya kalau terkait dilema etika, maka identifikasi itu penting. Nggih. Kemudian kita lihat setelah identifikasi siapa yang berperan di dalam masalah itu, kita petakan. Jadi pemetaan, identifikasi pemetaan, kemudian setelah itu kita mengajak berdiskusi untuk pemecahan masalah ini. Jadi pengambilan keputusan itu tidak serta-merta dari kami, dari saya pribadi, karena saya percaya bahwa kalau kita berdiskusi, berdialog dengan pemangku kepentingan, misalkan bisa komite, misalkan bisa dewan guru. Kalau di SMP itu lebih enak Bu, kalau di SMP itu ada jadi ada istilah struktural. Nggih. Struktural, Jadi setelah nggih. kepala sekolah itu ada tim pembantunya namanya struktural. Di dalam struktural ada wakil kepala sekolah, kemudian kepala urusan. Kepala urusan ini dibagi, kalau di saya ada 4 Bu. Di bidang kurikulum, di bidang sarana prasarana, bidang hubungan masyarakat, sama bidang kesiswaan. Nah, itu bisa kita libatkan. Kalau saya biasanya saya libatkan itu dulu sebelum ke permasalahan ke guru. Kita lihat di awal tadi identifikasinya seperti apa, begitu. Barulah kalau kita sudah berdiskusi, kita akan banyak pemikiran, ide-ide baru muncul, maka kita bisa menyimpulkan permasalahan tersebut. Tentunya ketika kita menyimpulkan dengan penanaman prinsip-prinsip yang ada di dalam pengambilan keputusan. Itu yang 9 itu kalau kita mempelajari pengambilan keputusan itu, Bu. Kemudian tentunya keputusan ini harus sifatnya transparansi. Jadi setelah transparansi sebenarnya ada lagi uji kevalidan. Kevalidan itu berarti kita memantau bahwa pengambilan keputusan ini kira-kira benar tidak ya untuk dilakukan. Nah, seperti itu saya kira, Bu. Nggih. Nggih. Pak Imam kalau boleh tahu terkait langkah-langkah tersebut, apakah selama ini setelah menjenengan mengambil langkah-langkah tersebut semua kasus atau masalah dapat terpecahkan dengan baik Pak? Apakah masih perlu melibatkan pihak dari luar, misalkan dari pihak berwajib atau pihak pengawas dan sebagainya? Apakah pernah seperti itu Pak? Tentunya ini butuh hal yang masuk ke identifikasi tadi itu. Kalau memang ada yang sifatnya bisa diselesaikan secara dengan tim tadi yang kita sebut tim struktural tadi, maka kita tidak perlu melibatkan pengawas. Andai kata memang permasalahan ini sangat kompleks dan memang harus diselesaikan seperti itu, maka kita bisa mengundang pengawas sekolah, bisa mengundang komite sekolah. Nah, misalnya gini, saya juga pernah mengalami hal seperti itu dalam hal pembangunan. Misalkan kita mau pengembangan gedung nih, tetapi pastilah dalam pengembangan gedung ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita butuhkan komite, kita butuhkan masyarakat sekitar,
kita butuh perizinan, kita melibatkan perizinan untuk IMB-nya dan sebagainya. Nah, seperti itu salah satu hal yang memang kita harus didorong untuk berunding dengan pihak-pihak terkait. Jadi Saya kira melihat seperti itu. kasusnya terlebih dahulu Betul, ya, Bang, ya, nggih, terus. besar kecilnya kasus atau berat ringannya kasus. Nggih, Betul, terima nggih. kasih Itu Pak. salah satu contoh permasalahan pembangunan gedung ya. Nggih, nggih. Bukan permasalahan, lebih ke teknis bagaimana kita Teknisnya. agar pembangunan ini berjalan dengan lancar dan Nggih, benar-benar baik. baik, Nggih. terlaksana. Nggih, terima Nggih. kasih Pak Imam. Untuk berikutnya Pak Imam, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam Nggih. mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Nggih, yang paling efektif Pak, ya apa saja itu? Hal-hal efektif yang bisa saya dapat saat pengambilan keputusan itu adalah bagaimana kita berunding tadi itu. Itu efektif. Efektif berunding dengan itu tadi ya. Tim tadi ya. Tim tadi ya Pak, itu, nggih, nggih. nggih. Tim tadi ya intinya tim tadi itu bisa memberikan warna di dalam pengambilan keputusan. Nggih, nggih. Sehingga saya berpandangan bahwa kalau hanya dipikirkan secara perseorangan, maka sikap kita, pemikiran kita saya kira terbatas. Nggih, nggih. Itu saya kira yang lebih efektif di situ. Begitu nggih, Nggih. nggih. Jadi tidak serta-merta keputusan dari pimpinan itu harus tidak otoriter seperti iya, itu. tidak Itu otoriter kan, nggih Pak, nggih, nggih, betul, nggih. Nggih, bagus nggih. Pak seperti itu. Nggih, Ini Pak, untuk selanjutnya tentu saja di setiap kasus atau permasalahan itu tidak berjalan dengan mulus nggih Pak. Betul. Akan ada satu hal atau tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin bisa Nggih. diceritakan Pak hal-hal apa saja itu tantangannya? Tantangan ya. Saya kira sama. Kalau kita di posisi pimpinan itu tidak hanya di skala pimpinan ya, di skala bahan ketika kita menjadi penanggung jawab di ketua pelaksana misalkan, pasti sudah melihat bahwa di situ ada pandangan namanya ketua membawai berbagai anggota dan sebagainya. Ini banyak orang punya tingkat pemikiran berbeda-beda setiap orangnya. Sudut pandang gitu sudut ya, Pak, pandangnya ya. berbeda-beda. Dari sudut pandang itulah mewarnai sebenarnya. Tapi tantangan kita bagaimana ketika dalam pengambilan keputusan itu antara pemikiran orang yang satu setuju, yang satunya tidak setuju kan, itu yang harus benar-benar kita pahami kan. Nah, disitulah tantangannya kita memberi warna agar benar-benar bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak salah. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kita harus berada di tengah-tengah situ. Jadi sepertinya keadilan biar tercapai nggih Pak nggih. Nggih. Keadilan Gitu. harus benar-benar Iya, ditegakkan. baik. Baik Sikap Pak, adil, nggih. untuk berikutnya Pak, apakah Pak Imam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Jadwal. di dalam Nggih. mengatasi atau menyelesaikan kasus atau permasalahan yang menyangkut dengan dilema etika tersebut? Siap, Bu. Hmm. Permasalahan itu ada dua jenis. Permasalahan yang memang harus sifatnya prioritas sama permasalahan yang sifatnya situasional. Situasional ya. Prioritas dulu mungkin. Prioritas itu bagaimana kita dihadapkan dengan dilema etika pada permasalahan yang misalnya harus saat itu juga butuh ditangani. Salah satu contoh misalkan terkait keamanan. Maka harus kita prioritaskan karena keamanan ini menyangkut banyak hal. Misalkan dalam pembelajaran pun juga ada. Ketika pembelajaran, andai kata guru pembelajaran misalkan pembelajaran itu ada sambatan dari guru ya terkait muridnya, maka itu ketika kita dibutuhkan, misalkan kita dijawel sama guru tersebut, maka kita harus segera menuntaskan. Nah, yang situasional, misalkan dalam pembelajaran pun juga bisa. Andai kata kita banyak masukan aduan dari wali kelas, dari murid. Nah, kita harus mantau dulu itu terkait guru misalkan. Pengaduannya dari untuk guru ya, dari siswa, dari wali kelas. Guru ini loh Pak jarang mengajar. Andai kata ketika mengajar ditinggal andai kata seperti itu. Kita kan harus ngecek dulu. Nah, itu yang memang harus terjadwal. Jadi situasionalnya seperti itu. Saya pikir seperti itu, Bu. Salah satu contohnya. Iya, Pak. Bagus sekali, Pak. Nggih. Dengan demikian semuanya dapat terperinci, dapat tertata dengan baik ya Pak, sesuai dengan alur yang dibutuhkan ya Pak. Nggih, yang berikutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor pendukung. Nggih. Ya, pendukungnya. Faktor-faktor. Faktor-faktor pendukung ya. Nggih.
Saya kira faktor pendukungnya itu salah satunya adalah tim tadi. Kalau di saya ada tim struktural tadi itu. Iya. Itu sangat sekali membantu karena menurut apa namanya tupoksinya memang mereka adalah kalau bahasa kasarnya adalah sambung tangannya kepala sekolah. Ketika kepala sekolah tidak ada di lokasi sekolah, maka yang berperan adalah wakil dan jajaran ke bawah. Untuk misalnya ada tugas di luar. Tapi ketika kepala sekolah ada di dalam sekolah, maka semua menjadi tugas pokoknya kepala sekolah. Wakil bisa menjalankan tugas yang lainnya seperti mengajar dan sebagainya. Saya pikir seperti itu pendukungnya. Jadi harus ada sinergi yang baik ya Pak Sinergi yang nggih. baik, Dan betul. semuanya harus bekerja sama dan berkolaborasi ya Pak Betul, nggih. Bu, nggih, leres, nggih. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Nggih. pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan di dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Hal yang bisa saya petik itu yang pertama adalah tentunya kita harus senang ya ketika menjadi kepala sekolah, menjadi pimpinan. Nggak boleh ada unsur kita tidak percaya diri, nggak boleh, itu harus hilang. Iya. Kemudian kita harus juga welcome dengan masalah. Kenapa? Karena dengan welcome dengan masalah, maka kita akan mudah dalam penuntasan. Ketika kita wajib menyelesaikan suatu masalah dengan cara mengidentifikasi siapa yang berperan di dalamnya, terlibat di dalamnya. Kemudian yang keempat, kita harus melibatkan orang banyak dalam artian diskusi dengan tim dan sebagainya untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima dalam pengambilan keputusan kita harus transparansi dan skala prioritas menjadi poin penting kita. Saya kira itu. Tambahan yang terakhir adalah mungkin ini pengontrolan ya ketika selesai kita putuskan bagaimana reaksi perjalanan dari keputusan tersebut. Seperti adanya uji kelayakan gitu ya Pak betul, nggih. validitas ya. Validitas nggih. Betul. Pak Imam, banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat yang saya peroleh dari pembicaraan ini Pak. Nggih. Terima kasih sekali. Semoga hasil dari percakapan kita ini dapat bermanfaat dari Amin, amin. untuk berbagai pihak dan semoga lembaga yang Bapak pimpin dapat lebih maju, Amin, amin. menjadi lembaga yang gimana ya Pak ya sangat dipercaya oleh masyarakat. Nggih, amin. Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih Bu Dewi. Nggih. Dengan seperti ini kita sama-sama belajar, nggih, Bu. Nggih, sama-sama Pak Imam. Saya akhiri Pak Imam ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak semangatnya terang. Di Jombang Kota Pendidik